Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus. Namun menariknya, pertama-tama ia tidak meminta agar mereka hidup tanpa masalah atau agar semua keadaan mereka menjadi mudah. Ia justru berdoa agar mata hati mereka diterangi. Karena menurut Paulus, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar melihat dengan mata biasa. Manusia perlu belajar melihat dengan hati yang diterangi Tuhan, melihat harapan yang Tuhan berikan, melihat kasih dan kuasa-Nya, dan melihat bahwa hidup ini tidak berjalan sendirian tanpa arah. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena seringkali yang membuat hati manusia lelah bukan hanya masalah yang dihadapi, tetapi karena hati mulai kehilangan harapan. Kita terlalu lama melihat hidup hanya dari ketakutan, kekecewaan, dan hal-hal yang belum terjadi sesuai keinginan kita. Di titik seperti itu, pandangan hati kita perlahan menjadi gelap. Kita mulai sulit melihat jalan keluar, sulit percaya bahwa Tuhan masih bekerja, dan sulit melihat bahwa hidup kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, doa Paulus sebenarnya sangat dalam. Ia tahu bahwa manusia tidak hanya membutuhkan perubahan keadaan. Manusia juga membutuhkan hati yang kembali diterangi oleh Tuhan. Sebab ketika hati mulai diterangi Tuhan, cara kita memandang hidup perlahan berubah. Kita mungkin masih menghadapi masalah yang sama, tetapi hati kita tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh ketakutan. Kita mulai belajar berharap kembali, mulai percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita, dan mulai berani melangkah meskipun belum melihat semuanya dengan jelas. Lalu Paulus juga mengingatkan bahwa kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri orang percaya adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Artinya,
Tidak ada keadaan manusia yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dipulihkannya. Dan tidak ada hidup yang terlalu jauh untuk disentuh oleh kasih-Nya. Mungkin hari ini ada hati yang sedang lelah. Ada yang mulai kehilangan harapan. Ada yang diam-diam merasa hidupnya gelap dan penuh beban. Namun melalui firman ini, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan masih bekerja. Dan ketika hati kita tetap terbuka kepadanya, Tuhan mampu menghadirkan terang, bahkan di dalam bagian hidup kita yang paling gelap sekalipun. Marilah kita berdoa. Tuhan, terangilah mata hati kami. Ketika hati kami mulai lelah dan kehilangan harapan, ingatkan kami bahwa Engkau tetap bekerja dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk melihat hidup dengan iman, bukan hanya dengan ketakutan dan kekhawatiran kami sendiri. Ajarilah kami untuk melihat hidup dengan iman, bukan hanya dengan ketakutan dan kekhawatiran kami sendiri. Dan kuatkanlah hati kami, agar kami tetap percaya kepada kasih dan kuasa-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.